Rakyat Kaltim harus tetap optimis pembangunan ibu kota negara tetap dilaksanakan meski badai COVID-19 sedang terjadi. Menurut pakar ekonomi dari Universitas Mula Warman, Aji Sofyan Effendi, adalah naif sekarang dimunculkan persepsi beberapa pihak yang ingin menggagalkan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Berikut informasinya. Pakar ekonomi dari Universitas Mula Warman balik mengkritik pandangan beberapa pihak yang muncul di media, yaitu menginginkan perpindahan ibu kota negara dibatalkan. Walaupun dia mengaku sangat menghargai perbedaan pendapat, tapi mestinya alasan ingin menggagalkan punya landasan berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks keilmiahan, perbedaan pandangan itu biasa-biasa saja. Nah, memang di dalam media sosial ada press release dari rekan saya, tidak perlu saya sebutkan namanya, yang menginginkan batalkan IKN karena berpotensi terhadap pemberatan keuangan negara, berpotensi terhadap penyimpangan, kemudian juga pada akhirnya itu tidak membuat pemerataan pembangunan. Nah, pada akhirnya saya juga melakukan kontra rilis dan saya share di beberapa media sosial yang mungkin teman-teman sudah membaca, bahwa kami di Kalimantan Timur tidak seperti itu. Banyak hal yang bisa kita debatkan di sini kalau kita mau berbicara tentang contoh, kita bahas secara detail. Yang dirilis itu adalah persoalan potensi yang berhubungan dengan beratnya beban keuangan negara atau APBN. APBN itu kan hanya 19,5% saja. Selebihnya melalui mekanisme swasta dan KPBU. Oke, katakanlah ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan misleading di KPBU itu. Nah, kemudian itu dijadikan sebuah justifikasi untuk menggagalkan IKN. Saya pikir itu sangat naif sekali. Aji Sofyan Effendi melihat keputusan pemerintah dalam perpindahan ibu kota negara ini ibarat gerbong kereta api cepat yang menyelesaikan masalah Indonesia yang akut sejak dulu. Soal kesenjangan pembangunan, kemiskinan, pemerataan penduduk, dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Jika selama ini ada kekhawatiran perpindahan ibu kota akan menyebabkan warga Kaltim hanya sebagai penonton, menurut Aji Sofyan Effendi itu pemikiran aneh. Saya agak sedikit sulit menerima pandangan teman-teman bahwa pada akhirnya kita warga Kalimantan Timur terpinggirkan. Kita menjadi penonton di negeri sendiri kalau memang tidak ada solusi dan kita tidak melakukan apapun. Bisa jadi kita menjadi penonton. Tapi kita harus by the side. Kita harus membuat sebuah perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di dalam IKN ini. Berapa ribu orang tenaga sopir yang harus dibutuhkan? Berapa ribu orang tenaga pemasangan dan pemeliharaan AC yang dibutuhkan? Berapa puluh ribu orang tenaga kuliner, kantin yang dibutuhkan di seluruh kementerian? Berapa ribu orang satpam yang harus dibutuhkan? Berapa puluh ribu orang tenaga kerja pada saat membangun konstruksi itu semua? Apa itu harus diimpor dari Jakarta? Apa itu harus diimpor dari Surabaya atau diimpor dari daerah-daerah lain? Aneh. Itu persoalan yang low tech, persoalan yang tidak tinggi teknologi. Itu persoalan yang gampang kita lakukan kalau kita memang mau melakukan sesuatu. Karena itu, perlu persiapan semua stakeholder Kaltim menyiapkan semua itu. Dia menyinggung bagaimana usaha dari Bupati Penajam Pasir Utara yang mulai melangkah menyiapkan sumber daya manusia menyambut ibu kota negara itu. Alhamdulillah, Pak Abdul Ghafur Masud, Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara, sudah menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka itu semua. Mengisi itu semua. Jadi sekarang Penajam Pasir Utara melakukan kerjasama dengan beberapa BLK, serta beberapa lembaga swasta lainnya untuk menyiapkan pelatihan dari berbagai macam kebutuhan itu tadi. Ada pelatihan menjahit yang berhubungan dengan konveksi. Kita akan berusaha nanti akan ada konveksi di mana seluruh kebutuhan baju dinas, uniform, seluruh aparatur sipil negara yang 1,5 juta akan dipindahkan itu tidak perlu lagi mendatangkan dari Sidoarjo. Tidak perlu lagi mendatangkan dari konveksi yang berada di Tangerang, Jabodetabek, tapi itu konveksi itu berada di Penajam Pasir Utara. Ada ribuan orang yang terlibat di situ dan kita akan menyiapkan mesinnya sehingga pada akhirnya di Penajam Pasir Utara itu ada pabrik konveksi yang menyiapkan itu semua.
beras yang berhubungan dengan suplai beras, akan ada rice processing unit nanti, pabrik beras yang kita akan siapkan melalui mekanisme BUMDes, sehingga pada akhirnya ribuan petani akan terlibat di dalamnya untuk kemudian beras itu keluar dalam bentuk yang sudah dikemas, yang bagus, yang kemudian bisa berada di mal-mal. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada pelatihan satpam, ada pelatihan sopir nanti yang kami bekali dengan SIM. Dan pada posisi awal ini untuk biaya pelatihan itu kami baru menganggarkan 6 miliar rupiah di 2020, dan insya Allah di 2021 Pak Bupati Abdul Ghaffur Maskud akan meningkatkan lagi biaya-biaya pelatihan itu secara signifikan. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri.